Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang hadir, yang saya hormati, ada suatu permasalahan yang sangat krusial yang patut kita diskusikan pada hari ini, yang kebetulan ada program pembahasan budaya positif dari calon guru penggerak. Kebetulan pada hari ini salah satunya adalah Pak Gipari Turfan Imansyah, SPD, sebagai calon guru penggerak yang berasal dari sekolah kita. Ini mengundang kita semua untuk kita coba berdiskusi mengenai masukan. Barangkali ini adalah sebuah masukan-masukan ya, yang penting nanti kita bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam lingkungan sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah, pada kesempatan ini telah hadir CGP Pak Gipari Turfan Imansyah untuk menyampaikan yang nanti ini adalah sebuah bahan diskusi yang mudah-mudahan berkontribusi bagus untuk berjalannya sekolah kita secara kondusif. Kepada Pak Gipari Turfan Imansyah, SPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator ya, Pak Bapak Sugandi SPDMM atas waktunya dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menerapkan atau melakukan pembahasan mengenai budaya positif. Sebetulnya hal ini merupakan tugas saya ya di calon guru penggerak, dan saya berharap dengan diskusi kita mengenai budaya positif ya, saya dan rekan-rekan yang ada di sekolah ini mampu menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita ini. Jadi bagaimana cara budaya positif sekolah itu diterapkan di sekolah kita. Nah, tentu saja saya tidak bisa berdiri sendiri, ya. Butuh kolaborasi, ya, butuh dukungan dari Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan yang lainnya, sehingga seluruh sivitas sekolah ya, itu bisa mewujudkan budaya positif. Baik, ini ada pertanyaan pemantik ya, Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Ya. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ini. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, apakah kita setuju atau tidak ketika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya kan? Setuju atau tidak ini? Jawabannya per orang. Ya, sok siapa aja. Setuju atau tidak? Nah, nanti kita selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai pertanyaan pemantik ini. Ya. Setuju? Reading setuju? Ya, silakan. Sejauh ini setelah 2022 ternyata proses untuk anak jangan ke arah hukuman Pak. Iya. Lebih ke pendekatan psikologis anak. Nanti anak simpati kita, cinta kita, otomatis tidak usah dalam membentak atau main tulat ke anak itu, dengan sendiri dia akan nurut. Iya. Seperti itu. Berarti tidak setuju ya. Terus lagi. Cukup. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, nah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Setuju atau tidak setuju? Ini. Jadi ketika kita memberikan hukuman tapi yang positif, ya, bisa enggak? Gitu kan? Ya, ada. Ya, baik, terima kasih. Untuk poin nomor 2, pemberian hukuman. Kita sering mendengar kata hukuman ya Pak ya. Ketika ada anak yang melanggar
kedisiplinan atau poin aturan yang ada di sekolah. Tapi apapun jenisnya, ketika anak melanggar itu harus ada punishment atau hukuman ya. Walaupun kata-kata hukuman itu identiknya dengan kata kekerasan gitu ya. Betul. Tapi memang sekarang itu kata hukuman lebih direalisasikannya ke hal-hal yang mendidik gitu ya. Contohnya seperti hal positif membaca atau meresume sebuah buku misalnya. Itu lumayan untuk anak karena meresume buku itu, membaca kemudian meresume buku itu adalah hal yang cukup berat. Jadi saya lebih setuju ketika punishment yang diberikan oleh kita, oleh guru itu lebih ke seperti contoh yang tadi, daripada membersihkan halaman sekolah gitu. Karena kalau membersihkan halaman sekolah kemudian kita foto gitu kan, kemudian itu menjadi efeknya merendahkan gitu. Kalau sekarang itu yang jadi poin inti, tidak bolehnya ada hukuman. Berarti hal-hal yang positif ya. Hal-hal yang positif saja. Terima kasih Raden ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju Pak. Setuju ya. Yang ini setuju semuanya. Baik Bapak Ibu, nanti pertanyaan pemantik ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Disiplin positif. Ya. Apa itu disiplin positif? Ya. Nah, di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Ketika si anak dikontrol sama kita, ya, itu mereka tidak akan bisa dikontrol. Kalau misalkan mereka tidak selaras dengan keinginan mereka. Kita contohkan kepada kita lah, ketika seseorang mau mengontrol kita, tapi kita tetap tidak mau, ya, itu kita tetap pada pendirian kita dan tidak bisa dikontrol orang lain. Berarti satu-satunya yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Ya. Tidak bisa, meskipun secara terpaksa ya kita melakukannya. Kita tak namanya di hati kita itu tidak bisa dikontrol. Ya. Meskipun secara luaran, secara fisik itu kita bisa dipaksa untuk mengikuti orang lain. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kan? Ketika mulai dipaksa untuk disiplin masuk, ya, misalkan jam 7 masuk nih, paksa disiplin ya. Anak memang akan masuk, ya, akan disiplin. Ya. Cuma di dalam diri mereka itu ya, belum menghargai, nah ini belum menghargai nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, nilai kedisiplinannya tidak akan dihargai sama diri mereka karena disiplinnya merasa terpaksa. Kita suruh masuk ke kelas. Ya. Jadi intinya yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Ya, baik kita sebagai guru maupun murid. Seperti itu. Ini disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi merupakan budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan universal ya. Yang ingin dituju pada pertemuan ini adalah kolaborasi kita untuk menciptakan budaya positif. Sehingga kita harus mengetahui nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, tujuannya apa? Menghormati orang lain, misalkan ya, bertanggung jawab, itu juga termasuk kebajikan universal. Nah, untuk ini, yang akan kita capai untuk murid adalah dan diri kita sendiri sebagai seorang guru, yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi kita bermuaranya nanti ke nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Apa aja sih profil pelajar Pancasila itu? Nah ini ya yang sudah kita ketahui bersama ya melalui HT kemarin. Jadi
kepala ya sekolah itu meningkatnya menjadi makan roti manis ya. Makan roti manis kan enak ya. Jadi kita bisa mengingatnya, oh ternyata kebajikan nilai universal untuk profil pelajar Pancasila adalah makan roti manis ya. Apa aja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa berdoa ya, menghormati orang lain juga termasuk beriman ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan global, makan ya. Jadi meskipun kita dan murid itu toleransi, menyerap budaya luar, terbuka terhadap budaya luar, tapi kita tetap memegang teguh budaya lokal kita ya, adat istiadat lokal kita. Nah, ini merupakan berkebinekaan global. Yang ketiga atau selanjutnya adalah gotong royong atau kolaboratif ya. Sama, collaboration di kita punya nilai gotong royong dari dulu. Nah Bapak Ibu, nilai gotong royong ini sangat penting kolaborasi kita ya. Ketika kita tidak bisa gotong royong atau kolaboratif ya, maka semuanya akan terasa sulit ya. Karena dengan kolaborasi semuanya akan mudah dan akan tercapai tujuan. Selanjutnya adalah kreatif ya, kreativitas anak ya. Kreativitas anak mandiri ya, tidak tergantung kepada orang lain, punya inisiatif ya, dan lain sebagainya. Ini mandiri. Kemudian yang terakhir adalah inspiratif ya, jadi bisa menginspirasi orang lain. Nah ini merupakan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila di mana kita akan mencoba terapkan secara kolaboratif bersama-sama di sekolah. Mudah-mudahan setelah diskusi kita hari ini kita bisa berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian ada motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ya. Ini motivasi kita sudah biasa ya. Hukuman dan penghargaan sudah biasa ya kan. Ini restitusi ya. Saya juga baru mengenal istilah restitusi ini pada program guru penggerak ya. Dalam pembelajaran saya sebagai seorang CGP atau seorang guru. Baik Bapak Ibu. Nah, motivasi ya itu ada dua, motivasi eksternal dan internal kan. Kita coba bahas eksternal terlebih dahulu. Ini motivasi eksternal itu untuk menghindari hukuman ya. Seperti tadi dikatakan, ketika anak jam 7 belum masuk ke kelas ya, kemudian kita suruh masuk, berarti itu motivasinya dari eksternal. Tapi tujuannya itu adalah untuk menghindari hukuman, bukan dari kesadaran mereka sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari lain ya, dari orang lain atau institusi itu ya. Nah ini ketika seseorang mendapatkan motivasi dari eksternal ya, contohnya mendapatkan imbalan, itu tidak akan lama ya, tidak akan lama. Contohnya saya anak saya ya, yang kedua itu dia rajin sholat subuh ya, rajin sholat subuh ke masjid. Bahkan saya juga istilahnya kalah ya, karena biasa saya lagi kerja jam 2 baru tidur, kemudian kesiangan sholat subuh, anak saya sudah pulang dari masjid ya. Kenapa? Karena motivasinya dari eksternal ya. Ketika dia pergi ke masjid sholat, itu saya kasih HP ya. Nah, kalau misalkan tidak, itu berarti tidak dikasih HP. Ketika anak saya pergi ke masjid dan tidak dikasih HP ya, karena saya ada pekerjaan, itu ngambeknya luar biasa. Nah ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi ini adalah ada yang berasal dari internal ya, atau intrinsik. Nah ini, jadi untuk menghargai diri sendiri, gitu kan? Nah ini yang akan kita coba menumbuh kembangkan motivasi internal, baik bagi diri kita sendiri maupun
murid ya. Motivasi internal. Saya sering merasa kecewa Bapak Ibu ya, dari SMA dulu karena memang saya terbiasa tepat waktu ya. Saya kalau ada rapat-rapat dulu misalkan jam 7 kumpulan ya, saya kebetulan ikut organisasi Tarung Derajat, kumpul jam 8, ternyata jam 9 ya. Saya sering agak sedikit kecewa ya, karena memang didikan saya dulu seperti itu ya. Harus disiplin sama orang tua saya. Kemudian yang kedua adalah hukuman dan penghargaan. Nah ini penghargaan ya, tadi merupakan motivasi eksternal ya. Apa sih penghargaan itu? Nah ini dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan ya. Ini berdasarkan Al-Fiqhon tahun 1993. Seperti yang tadi saya bahas mengenai anak saya ya, yang kedua. Itu ada dorongan dari eksternal atau ketergantungan. Kalau tidak diberi HP, ya dia tidak ke masjid. Gitu, ya. Jadi ini berbentuk penghargaan. Kemudian yang kedua adalah hukuman ya, atau konsekuensi. Nah, apakah kita tahu perbedaan keduanya? Hukuman, konsekuensi. Ya. Ini hampir sama, namun berbeda, Bapak Ibu. Ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Kalau hukuman, ya itu biasanya insidental, ya. Anak berbuat salah, kita berikan sesuatu, ya. Itu berarti hukuman. Kalau konsekuensi, ya konsekuensi itu kita sudah menyepakati, ya menyepakati bersama, misalkan sesama guru. Nah ini kita kalau misalkan ke kelas setelah nanti misalkan ada pengurangan poin, misalkan. Nah itu kita sepakati bersama. Nah itu baru konsekuensi. Ya. Atau contohnya, misalkan guru penjas ada yang terlambat, disepakati bersama, kemudian suruh berlari, itu sama konsekuensi. Ya. Tapi ketika saya sebagai guru bahasa Inggris, ya, misalkan menyepakati bersama dengan murid, ketika kalian telat pada murid, kemudian kalian harus push up, harus beres-beres. Nah itu tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran kita, maka namanya itu bukan konsekuensi, tapi hukuman. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, dan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, ya fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu yang pendek. Ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Paksaan, ya, stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya. Ini. Nah, Bapak Ibu, ini lihat. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya ukurannya potongannya pendek? Ya. SMA, ya itu saya mendapat hukuman ketika sedang senam, ya untuk mempersiapkan suatu acara. Itu saya ada di barisan tengah, ya kemudian yang lainnya mundur, ya kemudian saya di barisan depan, menjadi barisan depan. Ketika saya mau mundur, itu guru olahraga langsung menjambak saya. Waktu itu masih panjang, langsung menjambak saya. Ya. Nah, itu kan berarti hukuman. Dan sampai sekarang itu masih membekas. Nah, ini yang dikatakan adalah membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Jadi, mudah-mudahan kita merubah paradigma kita ya. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini yang akan coba kita capai secara bersama-sama. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi ketika anak salah, ya, kemudian kita beri bimbingan sehingga anak akan kembali kepada kelompoknya, ke fitrahnya, ya, ke karakternya yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka itu seperti apa. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam proses restitusi ini itu si murid, ya, kita arahkan untuk mencari solusinya terhadap masalah mereka, ya, dan menguatkan kembali apa tujuan yang ingin mereka capai. Seperti itu. Ini namanya restitusi, ya. Nah, salah satu strategi, ya, untuk restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya. Ini salah satu contohnya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Kita memvalidasi tindakan salah seseorang. Dalam hal ini murid, ya. Dalam hal ini murid. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan terhadap murid tersebut. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Ini merupakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, jadi inti untuk menstabilkan identitas adalah agar anak tidak down, ya, agar anak tidak rendah diri karena kesalahan yang mereka buat. Contohnya apa? Ini kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Sehingga anak identitasnya menjadi stabil. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga sama, pernah berbuat salah, ya. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dapat kita aplikasikan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, ya. Tadi validasi kesalahan, sama dengan validasi kebutuhan. Nah, setelah menstabilkan identitas, si anak sudah stabil emosinya, tidak merasa bersalah, tidak rendah diri. Kita mencoba untuk validasi kesalahan atau kebutuhan. Membantu murid menganalisis basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan, ya, atau tidak sesuai aturan, itu kemungkinan besar ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan bahas secara lebih detail di materi selanjutnya. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan, ya. Power, freedom, love, belonging, fun, survival, ya. Nah, contohnya apa? Kita bisa mengatakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Ya. Bisa aja kamu bolos, misalkan keluar sekolah. Ya, ketika anak yang bolos tidak masuk jam tapi ada di kantin, kita bisa mengatakan salah satunya ya masih mending berada di kantin, ya, gitu kan? Bagaimana? Mungkin saja kalian bisa loncat keluar langsung main, gitu kan? Nah, ini contoh dari validasi kebutuhan, ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap kamu. Ini yang bisa kita terapkan di dalam validasi kebutuhan atau kesalahan. Yang ketiga,
dari segi tiga restitusi adalah menanyakan keyakinan diri. Ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari kebutuhan manusia. Ya. Nah ini, jadi kita menanyakan keyakinan anak. Ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Ya. Ketika anak membolos, ya kita tanya, ya untuk menanyakan keyakinannya. Bolos itu bagus tidak? Sampaikan. Apakah bolos itu menjadi tujuan kalian? Kita bisa menanyakan di dalam menanyakan keyakinan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Nah ini nanti ada kesepakatan kelas ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Ketika membolos, kamu akan menjadi anak seperti apa? Mau menjadi orang baik, gitu kan? Nanti si anak secara otomatis akan menjawab ketika kita bertanya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Kebetulan ini merupakan salah satu tugas saya juga ya demonstrasi kontekstual. Nah, pada saat itu permasalahannya bolos saat jam pelajaran biologi dan etik. Ya. Jadi ada laporan bahwa si anak ini tidak masuk ya sudah beberapa kali, terutama dalam mata pelajaran biologi. Nah, saya melakukan segitiga restitusi kepada mereka dan alhamdulillah itu hasilnya positif ya. Namun ada yang tidak ya, ada salah satu dari anak ini yang masih belum optimal perkembangannya. Nah itu kan apa namanya penyesuaian lah, butuh waktu ya untuk kita mendidik anak. Nah ini contoh implementasi dari segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas ya, semua orang bisa atau pernah berbuat salah. Kemudian validasi tindakan, salah enggak ketika kalian membolos, gitu kan? Kemudian menanyakan keyakinan, mau jadi seperti apa diri kalian? Ini segitiga restitusi. Baik. Nah, ini keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Nanti setelah keyakinan kelas bisa kita terapkan kepada keyakinan sekolah. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Hampir sama kan antara peraturan kelas, peraturan dan keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kenapa? Peraturan kan? Ya. Kalau tidak di helm, ditilang kan? Ya. Kalau kita ke kota, wah ada polisi, baru pakai helm. Kalau tidak ada kan, itu peraturan. Kalau keyakinan, kita menyadari nilai-nilai keselamatan. Ya. Ketika ada polisi atau tidak ada polisi, kita tetap menggunakan helm. Nah ini, ya makanya nanti di keyakinan kelas itu disepakati secara bersama oleh kelas. Keyakinan apa yang disepakatinya dan akan kita terapkan di kelas kita. Karena memang tahap awal itu di kelas. Setelah keyakinan terbuat, nanti kita bisa membuat keyakinan sekolah. Nah, mengapa kita tidak memiliki peraturan? Kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya. Ketika kita memandang cuma peraturan, kita kan udah biasa aja lah, gitu kan? Tapi kalau misalkan kita mempunyai keyakinan ketika kita terlambat untuk mengikuti pelatihan, ya, wah, ini saya kalau terlambat ketinggalan, gitu kan, materinya. Nanti kita ketinggalan materinya. Ya. Pemahaman kita tidak akan sempurna. Nah ini peraturan kelas dan peraturan dan keyakinan. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas? Ya. Nah, kita bisa membuat ini. Ini tabel Y dan yang satunya ini tabel T. Ya. Misalkan ini hormat, nilai kebajikannya, ya, bekerja dan diterima dan dimiliki. Ya. Nah ini contohnya Bapak Ibu.
Ini tabel Y dan ini tabel T. Ketika tabel Y ini terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya, satu orang berbicara, ya, yuk Kak, saya bantu, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Ini contoh keyakinan kelas. Terlihatnya seperti apa? Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, jabat tangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk tabel T, ya, ini ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya, berarti tampak seperti ini merupakan keyakinan kelas yang nanti akan disepakati bersama. Contohnya untuk hormat, datang tepat waktu. Tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Masalah bekerja, ya, nilai kebajikannya tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak mendengar guru dan acuh tak acuh. Nah, ini untuk apa namanya? Membuat tidak tampak seperti itu, usahakan si anak menggunakan kalimat positif, ya. Ini kan tidak mendengarkan guru, ya. Bisa saja berarti di sini tekun bekerja dan menyimak guru. Di sini jangan tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, ya. Misalkan melakukan kegiatan mengobrol atau bermain kan bisa diganti dengan kalimat positif. Gitu. Nah, oke. Ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas IPA 2. Nah, tujuan keyakinan kelas adalah untuk memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dalam tujuan sebuah kelas. Dengan demikian, mempunyai kesadaran atau motivasi dari diri sendiri untuk melaksanakannya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Di sini ada dua tabel, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ya. Contohnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tampak sepertinya berarti itu keyakinan kelas kita. Contohnya membaca surat pendek sebelum pembelajaran di tidak tampak sepertinya itu langsung melaksanakan pembelajaran, berarti tidak membaca surat pendek. Jadi kebalikannya. Cuma coba kalian buat menggunakan kalimat positif. Ya. Jadi kan kalau misalkan kebalikannya membaca surat pendek sebelum pembelajaran dimulai, berarti tidak melaksanakannya. Nah, kalian buat menggunakan kalimat positif. Kemudian yang rasa hormat, tampak sepertinya itu menyapa guru saat bertemu. Ya. Tidak tampak sepertinya itu acuh tak acuh saat bertemu. Berarti ini nilai kebajikan kita rasa hormat, ya, terhadap apapun, ya, terhadap guru, terhadap teman, ya. Rasa hormat. Untuk contoh yang gotong royong, itu tampak sepertinya menjaga kebersihan lingkungan kelas bersama-sama, lingkungan kelas. Dan tidak tampak sepertinya itu bersikap acuh terhadap kebersihan lingkungan kelas. Nah, nanti di akhir, ya, di akhir kita akan merangkum semua keyakinan kelas yang telah kita buat. Nanti setiap kelompok mempresentasikan data, ya, perwakilannya 2 orang untuk mempresentasikan hasil pembuatan keyakinan kelas dari masing-masing kelompok.
Presentasinya. Presentasi. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin membahas mengenai keyakinan kelas yang membela beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, sengaja saya percepat ya. Karena nanti intinya ada di akhir kegiatan. Ini merupakan presentasi ya, presentasi anak hasil diskusi yang mereka buat mengenai keyakinan kelas mereka. Ya. Karena di sini ada diskusi-diskusi ya. Saya tidak potong karena nanti segmennya akan chaos ya, tidak nyambung. Jadi saya percepat proses presentasi kelompok. Sebetulnya waktu ini diskusinya menarik ya. Ada salah satu murid yang bertanya tentang untuk menjaga kebersihan. Dia bertanya apa hukumnya menjaga kebersihan, gitu kan? Tapi karena teman-temannya nggak nyambung ya nggak apa-apa, itu kan berarti harus kesepakatan bersama. Ketika orang itu tidak meyakini untuk menjaga kebersihan secara bersama, itu berarti namanya bukan keyakinan kelas, karena salah satu dari murid kelas tersebut itu tidak meyakini untuk melaksanakan kebersihan secara bersama-sama. Makanya harus adanya kesepakatan bersama. Boleh bukain saya. Itu sekian yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan keyakinan kelas kita semua. Ya, ini harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan karena ini hasil kesepakatan kita bersama berdasarkan
berarti abai terhadap perlombaan kelas. Jadi aktif abai, tidak berkolaborasi dalam menjaga perlombaan. Menyapa guru saat bertemu, ya, tajuk saat bertemu. Kalau misalkan apa namanya malu ya, sebenarnya ketika guru yang tidak mengajar kelas kita malu misalnya senyum dan itu sama dengan kemudian berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak tampak seperti berbicara dengan bahasa yang sopan, menghargai pendapat teman, ya, tidak tampak seperti mau menang sendiri, tidak mengucapkan salam dan sapa, tidak tampak sepertinya sikap aju dan ini tadi global yang bisa kita laksanakan di masyarakat, keluarga, dan yang terakhir adalah memperhatikan perusahaan ajaran. Tidak tampak sepertinya mengobrol dengan oke ya, baik. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan kelas kita, ya, kelas 12 kita. Jadi karena keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan, ya, berarti keyakinan kelas harus berdasarkan ya, keyakinan kita. Jadi ketika kalian sudah melakukan karena ini merupakan keyakinan yang kita buat atau kita sepakati bersama-sama. Oke ya, oke, ya, ya, mungkin sekian. Jadi kesepakatan kelas ini dibikin dan jadi supaya menggunakan bahwa ini adalah keyakinan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum kita berdiskusi tentang materi dasar ini, santai aja ya. Silakan yang mau ngopi sambil ngopi ya. Makan sambil makan. Itunya diambil makan juga nggak apa-apa. Ya. Kalau ini udah habis sebulan, ada lagi. Ya, santai kita diskusi ini. Kita nanti diskusi biar nanti nggak apa namanya nggak pegang atau apa. Kita fokus ke gitu. Sambil makan juga silakan. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya, 5 kebutuhan dasar. Ketika murid melakukan kesalahan atau tidak sesuai aturan, itu kemungkinan besar dan bisa dipastikan salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Itu ya. Salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Yang pertama adalah survival, ya, atau bertahan hidup. Nah, ketika survival ini, ya, si anak itu harus merasa nyaman ketika di sekolah. Ya, survival. Ada salah satu kasus, ya, yang kemarin itu si anak maunya memilih program IPS. Ternyata dia dipaksa oleh orang tuanya masuk ke program IPA. Ya. Jadi memang si anak tidak terbuka ya terhadap sekolah, terhadap BP, terhadap Islam tidak terbuka. Tapi kemarin ya si anak itu curhat, kenapa ya sering bolos dan sering kabur, sering dan lain sebagainya. Ternyata punya usut dia itu tidak nyaman pada program IPA, takut terhadap mata pelajaran eksak, ya fisika, kimia. Kalau misalkan tidak nyaman, itu maka murid akan melakukan atau melanggar peraturan yang ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah power, ya, kekuatan. Ya. Jadi ini rasa untuk diakui, ya, rasa untuk diakui. Jadi yang diakuinya itu jangan hanya kalau bapak-bapak yang cantik aja ya, atau misalkan yang pinter aja, itu kita nanti wah saya juga bisa seperti itu ya, nanti si anak akan
melakukan kesalahan karena kebutuhan diakui si anak itu tidak terpenuhi. Kalau kita kan biasanya ya, termasuk saya juga, yang kita akui itu biasanya yang pintar ya, kita akui. Sedangkan yang biasa-biasa aja pemahamannya itu kadang kita abaikan. Kadang ini bicara saya sendiri ya, ini saya sendiri. Terkadang kita abaikan. Nah, padahal si anak tersebut sebetulnya bisa, tetapi kita melihatnya, kita yang mengakuinya atau saya yang mengakuinya itu cuma beberapa murid saja. Nah, ini juga ketika mendapatkan materi ini saya juga tersentuh. Oh, ternyata seperti ini. Ternyata ketika anak tidak melaksanakan peraturan yang telah dibuat, itu ternyata ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang ketiga itu freedom, kebebasan, ya, kebebasan memilih. Nah, terkadang kita sebagai seorang guru, ya, ketika mengajar juga, udah cara kita seperti ini. Kita dulu diajarkannya seperti ini. Saya juga kemudian seperti ini. Nah, si anak tidak memiliki kebebasan. Ya. Jadi si anak tidak desire, ya, tidak memiliki kebebasan. Harusnya kita memberi kebebasan anak memilih. Contohnya kalau kita dalam pelajaran sejarah, misalkan si anak tugasnya diberi kebebasan apakah mengidentifikasi candi, benda-benda sejarah, apakah mengidentifikasi apa sesuai dengan minatnya. Jadi si anak diberikan kebebasan untuk memilih. Kemudian yang selanjutnya adalah fun, menyenangkan. Ya. Ketika si anak sudah senang, ya, kebutuhannya sudah terpenuhi, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah belonging, ya, rasa dicintai, rasa dicintai, diperhatikan. Tapi ini dalam tanda kutip ya, bukan kita mencintai murid kita dalam hal yang apa gitu kan? Godanya beda. Betul. Ini belonging, ya. Empati, kasih sayang. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar kita ini penuh, ya, terhadap murid kita, insya Allah, ya, itu murid kita akan melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, ini pembelajaran di luar kelas, ya. Pembelajaran di luar kelas. Ini salah satu pemenuhan kebutuhan memilih, ya, freedom dan kesenangan juga. Karena pada waktu itu ini masih di lab fisika dan sangat panas, ya, anak-anak ingin belajar di luar. Ayo kita belajar di luar. Nah, bahkan yang waktu di IPS 2, kebetulan saya lupa untuk memotongnya, ya, itu ketika jam terakhir, karena di IPA 2 itu jam terakhir, ya, saya itu si anak sudah merasa lelah, kemudian pas waktu cuaca panas-panasnya, si anak ada yang nyeletuk, Pak, panas, nah belajarnya di kantin aja. Ya, oke, kita belajar di kantin. Ya, akhirnya kita belajar di kantin. Dan si anak merasa senang. Ya. Padahal itu jam-jam akhir. Nah, ini untuk pemenuhan kebutuhan kelas. Nah, ini pembelajaran yang menyenangkan. Ice breaking. Nah, itu. Biasanya fokus sudah berkurang. Ya, betul. Ketika jam-jam siang, ya suruh ketawa juga ya. Coba berdiri. Ketawa sekarang. Ketawa kan itu relax. Nah, itu untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar. Baik. Nah, posisi kontrol, ya, ada 5 posisi kontrol. Nah, ini ya untuk penerapan disiplin kita. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini penghukum, ya, penghukum. Ya. Penghukum, parah, termasuk saya juga ya. Jadi paradigma kita harus sudah mulai berubah. Dan ini memerlukan waktu, karena saya juga dulunya dididik seperti itu oleh guru, kemudian oleh orang tua. Ya. Makanya kita menerapkan apa yang kita pahami kan, kita dapat dari orang tua kita, dari guru kita. Ya. Penghukum juga. Jadi mulai berubah. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini ya. Nah,
ini ya membuat rasa bersalah. Saya juga pernah ya, karena saya juga masih dalam tahap belajar untuk 5 posisi kontrol ini. Terus terang ya, masih dalam tahap belajar. Saya juga kemarin-kemarin ya masih melakukan yang ini juga masih dalam proses perubahan paradigma. Ya, karena kebiasaannya kita didik seperti itu, kita juga melaksanakan seperti itu. Nah, saya berharap nanti kita akan melaksanakan posisi kontrol yang tepat. Ya, kita sama-sama merubah paradigma kita, ya, demi terciptanya budaya positif. Yang ketiga yaitu teman, ya, nah, teman. Kemudian pemantau, ya. Ini manajer, ya. Waktu kasus kemarin nih manajer, ya. Saya coba terapkan posisi kontrol manajer dalam kasus yang kemarin. Bagaimana Pak? Ya. Nah ini Seharusnya penghukum, pembuat rasa bersalah. Penghukum itu menghardik, menunjuk, dan menyakiti. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu kan? Nanti hasilnya akan ini menyalahkan orang lain, memberontak, dan mengulangi kesalahannya. Iya. Identitasnya identitas gagal karena menghindari hukuman. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu merasa kecewa. Sorangan mah gitu gitu kan? Nah, guru berkata kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Si eta ini misalkan kan? Itu merasa bersalah. Menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Nah, ini murid berkata maafkan. Tapi hasilnya murid akan merasa rendah diri. Nah, ini identitas berhasil atau sukses berdasarkan kontrol dari luar. Ini teman dan pemantau. Ini identitas bisa sukses ya, karena mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ya. Karena dari eksternal, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, untuk teman. Ayolah lakukan demi ibu. Ya. Nanti hasilnya akan ketergantungan kepada kita. Ya. Ketika kita mencoba untuk menjadi teman terhadap murid, ya, murid akan ketergantungan kepada kita. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur, ya. Berkatanya apa peraturannya? Itu memantau. Peraturannya apa? Boleh nggak kalian terlambat? Itu kan? Itu pemantau. Menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau tidak diawasi, ya udah melakukan lagi kembali, gitu kan? Sama seperti kita, ya. Pakai helm, ada polisi, karena ada pemantau. Kalau tidak ada, ya udah jalan aja pakai helm. Nah ini. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini dampak kepada murid. Nah, posisi ideal dalam 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Ya. Kenapa? Karena ini kontrol diri, bukan dari kontrol luar. Kalau tadi dimotivasi itu motivasi intrinsik. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini tadi telah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini menguatkan pribadi. Ya, dengan cara restitusi yang telah kita bahas tadi. Baik, Bapak Ibu, sekian mungkin penjelasan tentang saya. Nanti mungkin ada pertanyaan, silakan kita diskusikan bareng-bareng. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Kita diskusi bagaimana budaya positif ini dapat terwujud di sekolah, ya. Jadi ini bukan berarti saya yang ini ya, yang membikinnya. Jadi, kita berkolaborasi bersama demi kemajuan sekolah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber. Alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapatkan pencerahan. Kita ingat juga ini adalah merupakan konsep kolegial yang perlu Bapak Ibu terapkan. Ini merupakan sebuah inspirasi yang nanti barangkali temuan-temuan ini bisa dikembangkan di lingkungan kita. Untuk mengantisipasi atau memberikan temuan-temuan berdasarkan gambaran umum yang dikemukakan oleh narasumber, barangkali kalau ada permasalahan-permasalahan yang perlu ditanyakan, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Panggi yang terhormat dan semuanya, bahwa memang tadi saya setuju dengan tidak ada punishment atau secara paksaan. Tapi yang jadi bahan pertanyaan, kadang paksaan atau sebuah pressing atau pressure untuk tekanan ke anak misalnya, itu kadang berguna juga Pak. Mohon maaf seperti ini yang terjadi di Hotgeris, dia tidak mau mengambil jurusan di kesehatan karena mamanya sudah merasakan betapa enaknya di kesehatan dengan mamanya gaji dan lain-lain. Jadi dipaksa. Memang betul waktu di YPIB dia sering bolos, tapi entah rezekinya bagaimana dia lulus di YPIB dan lulus PNS dan akhirnya terasa oleh dia, oh ternyata paksaan itu berguna waktu itu ya. Kedua, waktu di Cigunung 4 orang sukses anaknya yang PNS itu berdasarkan paksaan dari waktu kecilnya, yaitu sok dicarikan atau apa. Dan yang terakhir adalah waktu saya mau menjadi wali kelas IPS 6, waktu itu masih 6 kali juara. Awalnya dipaksa dulu Pak, dipaksa dulu, takut oleh wali kelasnya. Lama-lama setelah kelasnya bersih dan nyaman dengan kipas angin yang 4 itu, dan copot sepatu dicopot, akhirnya tanpa disuruh atau dimarahi wali kelas, dia dengan sadar diri Pak membuka sepatu dan tidak usah diketok-ketok, dan akhirnya wali kelas ya tidak usah bekerja lagi dalam hal yang tadi gitu Pak. Mungkin seperti itu saja Pak. Terima kasih Pak Diki. Barangkali yang ini adalah suatu tanggapan positif. Yang pertama adalah konsep arahan, ya, arahan untuk ditujukan pada seseorang, tapi ternyata hasilnya baik. Jadi ini barangkali seperti tadi saya gambarkan sebagai contoh, orang tua mengarahkan kepada anaknya, padahal tadi tidak sesuai dengan minat dan bakat anaknya itu. Iya. Tapi ternyata Berujung baik Pak ya? berujung atau dengan konsep seperti itu menimbulkan nilai-nilai kebaikan terhadap anak. Itu barangkali Pak Gipari Berkon barangkali itu menjawab, silakan. Baik, terima kasih Pak Diding ya. Jadi memang seiring atau paksaan itu terkadang menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi si anak itu ketika sadar, itu kan sadarnya dari kesadaran dirinya sendiri, ya. Nah, si anak dipaksa mau tadi ke pidana, ya. Kemudian memang sering bolos tadi kan. Betul. Nah, itu berarti bukan karena motivasi dirinya sendiri, ya. Meskipun si anak udah masuk jadi PNS, ya. Nah, anak itu berhasil karena kesadaran dirinya sendiri. Dia sudah sadar, oh ternyata ini baik, gitu kan. Kenapa saya bisa bercerita seperti itu? Hal ini terjadi pada diri saya sendiri, Pak. Terus terang, saya minatnya itu ke mata pelajaran fisika, dan waktu itu mau kuliah ke Bandung, ya, tapi ditentang sama orang tua, nggak boleh, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena nakal atau apa, nggak benar di Bandung mah gitu kan. Akhirnya disuruh ke Jogja, ya. Tapi saya di Jogja karena memang nggak mau ke Jogja, meskipun ngambil mata pelajaran yang biasa dan ke Unsur waktu itu. Saya malamnya itu langsung main, tidak mengapa. Besoknya ujian saya malam main, kan. Nah, akhirnya saya mau tidak kuliah dulu, tapi dipaksa, ya. Ayo kita ikut ke mobil, mau kemana jalan-jalan? Saya ikut ke mobil, akhirnya ke Galuh, ya. Ke Galuh, masuk ke rektorat, karena bapak juga orang Galuh. Pak, mau daftarin anak? Ya. Mau jurusan apa? Bahasa Inggris. Sedangkan saya tidak memiliki keinginan untuk sana, gitu kan. Akhirnya kuliahlah. Kemudian saya membaca buku Big Thinking, ya. Sampai sekarang masih terpengaruh terhadap buku tersebut. You can if you think can. Dari sana saya mulai mengejar ketertinggalan, ya, dan menyukai bahasa Inggris. Dan memang memang masih terasa paksaan itu. Dan bahkan sudah jadi PNS, ya. Kemudian sekarang juga ketika feel-nya itu tidak berubah, Pak, itu tidak akan. Saya pikir karena berkah dari orang tua. Nah itu betul, kepatuhan. Iya, kepatuhan. Bukan masalah dari paksaannya itu, Pak. Gitu. Iya. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Ini untuk sharing aja lah. Pak Diding, barangkali begini. Ya, Kalau ya, tadi dengan kepatuhan, barangkali ini adalah sebuah
masukan dari saya kan gitu ya. Betul, Pak. Barangkali gini, ketika ibunya seorang dokter, ya. Tapi yang jelas kalau saya mengibaratkan ke atlet lah, Saya begini, orang tua punya ada seorang profesi atlet, ya, mengarahkan kepada anaknya untuk Tidak atlet gitu. jadi atlet, Iya. dan gitu ya. Sementara anaknya misalnya pilih ke eksak kan misalnya seperti itu. Tapi yang jelas secara barangkali turunan nilai-nilai atau kemampuan bakat yang dipilih ke anak mungkin masih ada, Pak. Saya yakin masih ada. Kalau dia misalnya seorang pemain volleyball, orang tuanya pemain volleyball, anaknya tidak masuk ke volleyball, tapi yakin minat dan bakatnya sudah ada turunan dari situ. Genetik. Iya, barangkali itu saja, ini menambahkan saja. Ya, terima kasih. Barangkali yang lain silakan. Oh, Pak, silakan. Pak Sudirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga punya pengalaman tentang bahwa paksaan itu tadi kan ada sisi positifnya ya. Tapi tidak bisa dipungkiri kebanyakan yang saya lihat dan yang saya alami di kehidupan gitu, banyak juga yang gagal. Jadi seperti yang Pak Andi bilang bahwa feel mereka meskipun dijalani tapi feelnya nggak ada. Makanya akan dijalankan dengan setengah hati dan ujung-ujungnya pasti tidak akan tercapai. Meskipun tercapai dalam tanda petik itu hanya ini saya sebagai tanggung jawab aja anak ke orang tua gitu. Kalau gagal orang tua misalkan kecewa atau lain sebagainya. Karena banyak adik-adik dari istri saya yang memang dianjurkan memilih jurusan di perkuliahan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi dalam tanda petik mungkin kita juga sebagai orang tua kadang suka tergelapkan oleh keinginan kita gitu, tanpa mempelajari dulu keinginan itu mau seperti apa. Kalau dilihat dari 5 kebutuhan tadi kan ada freedom. Ketika misalkan yang 4-nya terjalani tapi yang 1-nya enggak, menurut pandangan saya itu tidak akan tercapai gitu. Nah kemudian saya punya pertanyaan gini Pak. Tadi kan ada punishment, kemudian ada keyakinan kelas dan lain sebagainya untuk menumbuhkan ya pelajar Pancasila lah seperti itu ya. Nah, cuman saya punya pandangan seperti ini, apakah bisa kalau seandainya kita memenuhi dulu 5 kebutuhan tadi, ya, survival, kemudian belonging, kemudian freedom dan lain sebagainya. Apakah kita sebagai guru ya, apakah kita harus memenuhi 5 itu dulu, baru kita melihat karakter anak tuh kalau misalkan 5 terpenuhi, apakah anak itu akan ada indikasi untuk melanggar sebagai seorang siswa atau melanggar aturan sekolah ataukah tidak? Karena menurut saya kalau saya memposisikan diri sebagai siswa, ketika misalkan 5 kebutuhan saya belum dipenuhi oleh sekolah ataupun oleh guru misalkan ya, saya pasti tidak akan menerima apa yang diberikan ketika saya melanggar, hukuman misalkan diberikan. Nah, apakah bisa seperti itu gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Om ya, terima kasih. Memang yang tadi kita diskusikan bahwa ketika salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka orang tersebut atau contoh kita murid lah, karena objek kita murid ya, itu akan tidak mematuhi peraturan, gitu kan? Nah itu, jadi memang seharusnya 5 kebutuhan dasar manusia itu wajib terpenuhi kepada murid. Nah untuk yang misalkan posisi kontrol, keyakinan kelas, nah itu mengaplikasinya adalah untuk mengantisipasi atau misalkan sebagai solusi apabila nanti salah satu 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, gitu kan? Contohnya, misalkan kebutuhan anak untuk memilih, misalkan, atau kebutuhan anak untuk merasa aman, ya, survival. Kemudian si anak tersebut bolos atau apa. Nah kita dikuatkan dengan keyakinan kelas. Nah nanti ketika sudah sepakat keyakinan kelas, nanti dalam segitiga restitusi ya kita tanyakan ke anak, kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Terus keyakinan seperti apa, gitu kan? Nah sembari kita memenuhi
5 kebutuhan dasar anak itu. Jadi ini berjalan secara seirama gitu kan. Pasti ketika anak berbuat kesalahan, kemudian tidak sesuai dengan peraturan sekolah, itu pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, gitu kan. Nah, untuk ininya solusinya atau kemudian mendampinginya lah, itu ada posisi kontrol kan, kemudian keyakinan itu seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya ini penegasan aja Pak Om ya, barangkali ini adalah sebuah langkah dasar gitu ya. Langkah dasar yang disampaikan oleh Pak Gifari ini adalah sebuah pemenuhan dasar-dasar itu terpenuhi, maka anak akan cenderung untuk melaksanakan aturan. Artinya kalau terpenuhi kelima dasar tadi, ini ke arah penyelewengan akan menyempit lah gitu. Apalagi ditindaklanjuti seperti yang disebutkan tadi ke keyakinan kelas dan kontrol. Ya, yang lain barangkali. Silakan. Dari G Prancis G20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu. Sungguh luar biasa apa yang sampaikan Pak Gifari ya. Saya cuma setuju Pak apa yang Bapak sampaikan. Sekilas tadi melihat adanya basic need, kemudian love and belonging. Memang kalau dilihat dari alasan anak melanggar peraturan Pak, ingin di love and di belonging. Seperti apa, ada kasus anak kelas 12 X, sebut saja X ya. Ternyata dia itu anak tunggal Pak. Jadi mungkin di sekolah ya pengaruh, ingin dicintai, ingin dimanja. Enggak kalau dimanja. Setuju dengan apa yang Bapak sampaikan Pak, luar biasa Pak. Terima kasih. Komen saja. Barangkali ini sebuah tanggapan dari Pak Muhammad ya. Tapi yang jelas barangkali murid senang Pak, ya, karena memang gurunya juga senang gitu ya. Atau misalnya tidak ada permasalahan dengan guru. Kalau ada permasalahan dengan guru, kadang-kadang guru masuk juga tidak senang gitu ya. Yang lain barangkali silakan. Dari G berapa? Sudah Kata Dari ada silakan. Baik, ini terakhir mungkin ya Pak ya. terakhir. Ini dari saya. Lagi. Jadi begini, menyikapi semua wacana dan pemaparan yang sudah disampaikan dari narasumber Pak Gifari dan yang lain rekan-rekan ini, saya tentunya karena yang lain mungkin kita sudah sepaham lah ya untuk masalah seperti itu ke anak dari dulu juga kita seperti itu gitu. Berusaha seperti itu. Cuman untuk punishment karena saya produk tahun lama. Ketika saya masuk gerbang itu Pak, dari gerbangnya masuk ke sini itu, masuk ke sekolah itu rasanya mau masuk ke medan tempur gitu. Ya, karena dulu itu zaman saya itu guru itu kalau mukul beneran gitu Pak, pukul tendang. Udah itu nggak ada batasan, kayak wajib militer masuk. Nah, saya terbiasa dengan posisi seperti itu. Nah, ke anak juga ketika kita menjadi guru dan kita sedikit terbawa kebiasaan kita waktu kita dulu gitu. Betul. Jadi peserta didik itu kita agak keras gitu kan, otot gitu. Sementara sekarang sudah sangat tidak diperbolehkan gitu. Nah, kemudian tadi dan kita juga maklum ya, zaman sekarang itu anak-anaknya lebay, anak-anaknya lembek, mentalnya lemah gitu kan. Jadi beda dengan kita dulu itu, kita mah kalau ke orang tua kitanya yang dimarahin kan begitu dulu mah. Karena situasi anaknya sekarang sudah berbeda dengan masa kita dulu. Maka kalau saya sih ingin gitu ya, dari Pak Gifari yang kebetulan di kesiswaan dan ada Pak Humas juga di sini. Jadi untuk punishment-nya itu diseragamkan gitu. Ya, kita harus bagaimana untuk punishment ke siswa yang sekarang. Apakah seperti tadi ketika kesiangan kita suruh anak meresum buku gitu kan? Atau bagaimana ini yang baiknya? Ini harus ada kesepakatan kesepakatan bersama. Kita tidak bisa mengambil punishment itu, ini kita mau bahasa Inggris begini.
bahasa Sunda begini gitu kan. Jadi saya mengharapkan nanti dari hasil pertemuan ini semuanya di sini, terutama Pagi Pari dan Pak Mas di sini, dan kebetulan Pagi Pari adalah Wakasek Sakras, Wakasek otomatis membidani itu gitu. Jadi mungkin ada poin-poin nanti yang dirubah ya dari poin yang sudah kita pakai ini. Nah, untuk diterapkan ke semuanya, ke semua guru di ruang lingkup sekolah ini. Jadi kita tidak mempanismen siswa itu berbeda gitu. Jadi kita sama, ada pegangan untuk kita semua. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deden. Barangkali itu yang dikemukakan oleh Pak Deden merupakan paradigma lama ya, paradigma lama, di mana konsep hukum gitu ya, konsep hukuman itu adalah konsepnya mengarah kepada efek jerah. Memang secara kronologis saya sebagai ya belajar hukum, ya hukumannya langkah secara kronologis memang ke situ Pak. Ya. Cuman dengan adanya perkembangan yang begitu besar, maka konsep paradigma lama ini ada konsep perubahan gitu ya, perubahan yang menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi zaman yang sekarang berkembang. Ini Pak, barangkali silakan Pak Gipari untuk menanggapi baik yang dirasakan oleh Pak Deden. Terima kasih Pak Deden ya. Seperti yang tadi kita sudah bahas dalam diskusi sebelumnya, bahwa memang kita produk lama gitu kan. Jadi pasti kita akan membutuhkan waktu ya untuk perubahan paradigma ini. Tidak dipungkiri, dan saya juga terkadang masih istilahnya keseleo gitu kan. Saya sudah mempelajari ini, kemudian saya sudah mengimplementasikannya, tapi tetap saya juga terkadang suka melakukannya terkadang ya, keceplosan gitu kan. Karena memang kita dididiknya seperti itu. Jadi betul seperti kata Pak Umas bahwa paradigmanya dulu seperti itu, ketika sekarang itu tidak relevan lagi, dan paradigmanya yang baru. Ya, kita itu harus menghamba kepada anak, dalam artian menghamba itu bahwa murid adalah sentralnya, kan? Jadi itu merupakan paradigma. Jadi dalam mengubah paradigma itu kita memerlukan waktu. Sama saya juga sudah tahu, kemudian mengaplikasikannya, tapi tetap terkadang suka kepleset gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan dalam acara kolaborasi nanti kita bisa melaksanakan sesuatu. Dan tadi untuk sarannya, untuk mungkin keyakinan ya, untuk peraturan itu keyakinan sekolah, mudah-mudahan insya Allah kami juga akan membuatnya. Dan saya sudah diterapkan metode untuk kelas, nanti keyakinan kelas, setelah keyakinan kelas bisa diterapkan ya, mulai dari kecil nanti akan langsung ke keyakinan sekolah. Ini seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Barangkali saya menambahkan saja tadi ada bahwa dengan adanya waktu tadi yang disebutkan oleh Pak Gipari gitu ya, barangkali konsep pendisiplinan yang mengarah sebagaimana dikemukakan tadi bahwa yang dominan adalah diri sendiri. Barangkali saya menambahkan gitu ya. Jadi hal-hal yang diperhatikan itu konotasinya kepada diri sendiri. Mungkin nyambung juga tadi dengan Pak Didin. Yang pertama saya memberikan sebuah masukan. Yang pertama mungkin karena dipaksakan, nyambung tidak. Bisa nyambung, tapi dengan catatan yang masakan itu siapa? Berarti dirinya sendiri yang harus memaksakan. Yang kedua mungkin adanya konsep kebiasaan gitu ya. Jadi setelah dipaksakan lama-lama kan menjadi biasa. Nah, dengan adanya kebiasaan berlanjut, maka akan muncul sebuah budaya dan muncul kesadaran diri pada diri anak tersebut. Ya. Barangkali itu. Yang lain tidak ada. Bagaimana? Ada tanggapan yang lain? Ya, barangkali untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah ini adalah masukan bagi kita bersama. Jadi dengan adanya Pak Gipari Purwaningalsa SPD sebagai calon guru penggerak, ini merupakan suatu inspirasi bagi kita untuk membangun sebuah inovasi, terutama dalam penanganan baik mengenai di luar kelas ataupun di dalam kelas. Ini
ada hal-hal tertentu kita laksanakan secara bersama-sama. Itu saja barangkali untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan kita tetap sehat semua. Assalamualaikum. Saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya PPN Supendi, SPD MM. Saya pengampu guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Bantul Ujung. Beberapa hal yang saya temukan berdasarkan pengembasan yang dilakukan oleh salah seorang calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Bantul Ujung barangkali memberikan sebuah motivasi besar bagi kami untuk mengadakan sebuah perubahan, terutama dalam konsep pembiasaan yang membuat sebuah paradigma baru, masukan-masukan yang insya Allah ini adalah sangat bermanfaat besar sekali bagi kami, terutama kami selaku pendidik ya, sejauh mana sebagaimana tadi yang diutarakan dalam pemaparan umum yang dilakukan oleh Pak Gipari Purkoni Irmansyah. Alhamdulillah, insya Allah kedepannya akan membawa sebuah perubahan besar, terutama dalam konsep pembiasaan yang harus dilakukan di SMA Negeri 1 Bantul Ujung. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Sugianto SPDI, Guru Mapa Bahasa Inggris SMAN 1 Bantul Ujung. Saya sedikit mengomentari dan merefleksi kegiatan tadi yang diselenggarakan oleh Pak Gipari Purkoni Irmansyah, yang mana tadi sudah melaksanakan kegiatan pengimbasan untuk pembelajaran yang mungkin bisa kita laksanakan ke depannya. Beberapa hal yang tadi saya dapatkan, banyak sebenarnya yang baru yang mungkin harus kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Budaya positif itu di dalamnya mengandung ada motivasi untuk kita dalam membina peserta didik di sekolah. Kegiatan pembiasaan tadi mentor menyampaikan bahwa sekarang itu untuk punishment itu harus dijauhi sikap-sikap yang melakukan kekerasan fisik atau hukuman dengan penekanan secara psikologis. Itu baik sekali mungkin, dan karena ini adalah kebijakan yang harus dipatuhi oleh semua unsur di sekolah, jadi mungkin ini harus ada tindak lanjut lagi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.